Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ya, anak-anak sekalian, jadi hari ini kita lanjutkan kembali ya pembelajaran matematika materi pecahan. Dan hari ini kita masuk di materi tentang pembulatan pecahan dan penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Ya. Jadi saya harap kalian semua sudah siap untuk kita kembali melanjutkan pembelajaran. Ya. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama melakukan penaksiran ya hasil operasi hitung pecahan, apakah itu jumlah, selisih, ya, penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian dari dua bilangan cacah atau pecahan. Kemudian kita menyelesaikan masalah soal cerita tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan maupun bilangan cacah. Kita masuk di materi yang pertama yaitu pembulatan pecahan. Ya, di bukumu kamu disajikan sebuah masalah tentang bahan-bahan kue. Di situ ada 4/2 kg telur, ada 5/2 ons mentega, dan 3/4 kg tepung terigu. Bagaimana caranya seorang ibu mau membeli di pasar ya bahan-bahan tersebut? Tentu dia harus membulatkan ukuran-ukurannya sehingga dia bisa membelinya di pasar. Jadi sebelumnya kamu harus belajar dulu cara membulatkan pecahan. Kita mulai dengan pecahan jenis yang pertama yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Bagaimana cara membulatkannya? Ya, kita perhatikan aturan pembulatan pecahan. Di bukumu di situ ada ya. Pecahan yang lebih kecil dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah yang ada di bawahnya. Pecahan yang lebih besar dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah yang ada di atasnya. Demikian pula dengan pecahan 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah yang ada di atasnya. Kita bisa melihat dari contoh ya. 2/5 ya, ini dia berada di antara bilangan cacah 2 dan 3 ya. Jadi kemungkinan kita bulatkan dia menjadi 2 atau menjadi 3. Kita lihat bahwa pecahannya 2/5 ini lebih kecil daripada 1/2. Ya, lebih kecil daripada 1/2. Sehingga kita katakan kita bulatkan ke pecahan yang ada di bawahnya, yaitu menjadi 2, bukan menjadi 3. Dari mana kita ketahui 2/5 itu lebih kecil daripada 1/2? Ya, kita ketahui dari membandingkan pecahan. Pada materi mengurutkan pecahan ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, kita coba kali silang ya dengan 1/2. Jadi 2 kali 2 di sini di bagian 2/5 ini 4, kemudian 5 kali 1 di bagian 1/2 ini adalah 5. 4 lebih kecil daripada 5. Ya, jelas ya. Jadi 2/5 itu lebih kecil daripada 1/2. Jadi cara membuktikannya saya ulangi kembali, kita kali silang. 2 dikali dengan 2, maka di bagian 2/5 ini nilainya 4, kemudian 1 dikali 5, maka di bagian 1/2 ini nilainya adalah 5. 4 lebih kecil daripada 5, sehingga 2/5 lebih kecil daripada 1/2. Seperti itu ya, cara membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Sehingga 2/5 ini lebih kecil daripada 1/2, maka kita katakan 2/5 kita bulatkan menjadi 2, bukan kita bulatkan menjadi 3. Kalau kita melihat dari garis bilangan, kita bisa melihat bahwa 2/5 ini lebih dekat ke 2 ya. Dia kita bulatkan ke bilangan cacah yang paling dekat dengannya, yaitu 2 ya. Selanjutnya, kita lanjut dengan bilangan pecahan bentuk yang kedua yaitu bilangan desimal. Kita lihat juga aturan pembulatannya. Jika angka persepuluhan ya, kita lihat angka persepuluhannya. Yang mana di sini angka persepuluhan yaitu satu angka setelah tanda koma. 124,567 angka persepuluhannya adalah 5 ya, satu angka setelah tanda koma. Jika angka persepuluhannya lebih kecil dari 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah yang ada di bawahnya.
Kita lihat di sini 124,567 dia berada di antara dua bilangan cacah yaitu 124 ya dan 125. Jadi dia berada di antara 124 dan 125. Maka hanya dua kemungkinan, kita bulatkan menjadi 124 atau menjadi 125. Kita lihat tadi ya, angka persepuluhannya kalau lebih kecil daripada 5 maka kita bulatkan menjadi 124 bukan 125. Kalau angka persepuluhannya lebih besar atau sama dengan 5 maka kita bulatkan menjadi 125 yaitu bilangan yang ada di atasnya ya. Ya, maka kita lihat di sini angka persepuluhan yaitu satu angka setelah tanda koma berada ya, yang berada setelah tanda koma yaitu 5, maka bilangan 124,567 ini kita bulatkan menjadi 125. Jelas ya berdasarkan aturan ini. Kita lihat contoh yang lain. 3,25 angka persepuluhannya apa? 2. Bilangan cacah yang mengapitnya apa? 3 dan 4. Kita bulatkan menjadi 3 atau 4. Maka kita lihat 2 ini lebih kecil daripada 5. Maka kita bulatkan menjadi 3 ya, bukan 4. Kemudian contoh yang kedua 76,57. 76,57 berada di antara 76 dan 77. Kita bulatkan menjadi 76 atau 77. Maka kita perhatikan angka persepuluhannya yaitu satu angka setelah tanda koma yaitu 5. Maka kita bulatkan menjadi 77 ya, 77 bukan 76. Kita lanjut ya dengan soal-soal. Di situ lihat, bulatkan pecahan berikut ke bilangan cacah terdekat. Ya, 5/9. Ya, ini dia lebih besar daripada 1/2, maka kita bulatkan menjadi 1. Karena dia berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi kita bulatkan menjadi 1. 1/5/14 berada di antara 1 dan 2. Kita bulatkan menjadi 1 atau menjadi 2. 5/14 ini lebih kecil daripada 1/2, maka kita bulatkan menjadi 1 ya, bukan 2. 27/10 berada di antara 2 dan 3 ya. 27/10 berada di antara 2 dan 3, maka kita bulatkan menjadi 2 atau menjadi 3 ya. Mana tadi ya? Kita bulatkan menjadi 2 atau menjadi 3, maka 7/10 ini lebih kecil daripada 1/2, lebih besar daripada 1/2, maka kita bulatkan menjadi 3 dan seterusnya. Kita lihat lagi bilangan desimal. 0,7 ia berada di antara 0 dan 1. Kita bulatkan menjadi 0 atau menjadi 1. Kita lihat persepuluhannya yaitu 7. 7 lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke atas yaitu menjadi 1. 1,5 ya berada di antara 1 dan 2. Kita bulatkan menjadi 1 atau menjadi 2. Maka kita lihat di sini satu angka setelah tanda koma yaitu 5. Kita bulatkan ke atas ya menjadi 2. Jadi 1,5 itu menjadi 2. 3,2 ya berada di antara 3 dan 4. Ya, karena satu angka setelah tanda koma adalah 2 lebih kecil daripada 5, kita bulatkan menjadi 3 bukan menjadi 4. Jelas ya? Ya, dan seterusnya. Membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Ya, jadi yang puluhan kita perhatikan angka satuan yaitu satu angka sebelum tanda koma atau ya angka paling ujung ya. Kalau tidak ada tanda koma berarti angka paling ujung, angka paling terakhir. Ya, jika angka satuan kurang dari 5, angka tersebut menjadi 0, angka puluhannya tetap. Jika angka satuan sama atau lebih dari 5, angka tersebut menjadi 0 dan angka puluhannya ditambah 1. Kita lihat contoh biar mudah. 74, ya, untuk kita bulatkan menjadi puluhan, kita perhatikan 74 ini berada di antara 70 dan 80. Kita bulatkan menjadi 70 atau 80. Maka berdasarkan aturan, kalau angka satuannya ya, di sini satuannya 4 kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi 70 bukan 80. Beda kalau di sini misalnya 76. 76 itu angka satuannya adalah 6, kita bulatkan menjadi 80 bukan 70 karena 6 itu lebih besar daripada 5 ya. Kemudian 122,5 ini kita perhatikan ada satu angka satuannya yaitu 2 ya, satu angka sebelum tanda koma, dia lebih kecil daripada 5 ya. Sehingga kita ingat bahwa 122,5 ini berada di antara dua angka puluhan yaitu 120 dan 130. Kita bulatkan menjadi 120 bukan 130. Ya, mudah.
Jadi di ayo berlatih kamu bisa ya. 7 ini berada di antara 0 dan 10 ya. Bilang-bilangan puluhan itu dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. 7 berada di antara 0 dan 10. Kita bulatkan menjadi 0 atau menjadi 10. Karena 7 lebih besar daripada 5, kita bulatkan menjadi 10. 13. Kita perhatikan angka satuannya 3. Dia berada di antara 10 dan 20. Kita bulatkan menjadi 10. Karena 3 lebih kecil daripada 5. 52. 52 berada di antara 50 dan 60. Karena angka satuannya lebih kecil daripada 5 ya. 2 ini lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan menjadi 50 bukan 60. Dan seterusnya. Mudah ya? Mudah. Kemudian membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Ini. Jadi perhatikan angka puluhannya. Kalau tadi angka satuan, maka sekarang kita perhatikan angka puluhannya. Jadi jika angka puluhannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Ya, kalau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. Ingat ya, bilangan ratusan itu dimulai dari 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 dan seterusnya. Perhatikan contoh. 134 berada di antara 100 dan 200. Kita bulatkan ke 100 atau 200. Kita lihat angka puluhannya yaitu 3. 3 ini lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan menjadi 100 bukan 200. 1125,77 ya, berada di antara 1100 dan 1200. Kita bulatkan kemana? 1100 atau 1200? Maka kita lihat angka puluhannya yaitu 2 ya. 2 ini lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan menjadi 1100 bukan 1200. Ini mudah ya. Mudah. Contoh di ayo berlatih ya. 57 antara 0 dan 100 ya. Kita bulatkan menjadi 0 atau 100. Maka kita bulatkan menjadi 100. Kenapa? Karena angka puluhannya itu 5 lebih besar atau sama dengan 5 ya. Kita bulatkan menjadi 100. Kemudian 113 berada di antara 100 dan 200. Kita ingat angka puluhannya yaitu 1. 1 ini ya berada di antara 1 ini lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan menjadi ya 113 ini kita bulatkan menjadi 100 bukan 200. 151 ya, kita lihat angka puluhannya 5. Jadi 151 berada di antara 100 dan 200, maka 5 ini lebih besar atau sama dengan 5, kita bulatkan menjadi 200 bukan 100 dan seterusnya. Membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Lihat aturannya lagi ya, kita perhatikan. Tadi kita perhatikan angka puluhan, maka sekarang kita perhatikan angka ratusan. Dia lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 5. Kalau lebih kecil, maka kita bulatkan ke bilangan cacah yang ada di ribuan yang ada di bawahnya. Kalau lebih besar atau sama dengan 5, angka ratusannya kita bulatkan ke bilangan ribuan yang ada di atasnya. Lihat. Contoh, 1250 berada di antara 1000 dan 2000. Ya, ingat ya, bilangan ribuan, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. 1250 berada di antara 1000 dan 2000. Kita lihat angka ratusannya itu 2, lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan menjadi 1000, bukan 2000. 12.800,77 ya, berada di antara 12.800 dan 12.000 dan 13.000 ini ya, bilangan ribuan ya. Berada di antara 12.000 dan 13.000. Kita bulatkan menjadi 12.000 atau 13.000. Kita bulatkan menjadi ya. Kita lihat di sini angka ratusannya yaitu 8 lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke atas yaitu 13.000 bukan 12.000. Ini mudah. Lihat, ayo berlatih ke ribuan terdekat. 457 kita lihat 4 ya, bilangan ratusannya lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan ke 0 ya. Kenapa ke 0? Karena dia berada di antara 0 dan 1000 ya, 0 dan 1000. 1245 berada di antara 1000 dan 2000. Berada di antara 1000 dan 2000, maka 1245 ini kita bulatkan menjadi 1000 karena angka ratusannya itu 2 lebih kecil daripada 5. 2450 ini juga kita berada di antara 2000 dan 3000 ya. Kita bulatkan menjadi 2000 bukan 3000 karena angka ratusannya itu 4 lebih kecil daripada 5. Kita lihat angka yang terakhir, 29.725,75 berada di antara 29.000 dan 30.000. Kita bulatkan ke 29.000 atau 30.000. Kita lihat angka ratusannya itu 7 berada ya.
7 berada pada angka ratusannya, 7 lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan menjadi 29.000 atau 30.000, menjadi 30.000 ya, karena lebih besar daripada 5. Jelas ya? Insyaallah taala. Jadi demikian ya materi pertama untuk pembulatan dan penaksiran. Nanti kita lihat di materi yang berikutnya. Ya, kita akhiri ya untuk materi tentang pembulatan. Barakallahu fiik.